Selamat berjumpa lagi para sahabat sehat. Kali ini kita akan bicara tentang hoax. Di dunia ini banyak hoax. Kita sudah tahu ya. Hoax politik, hoax kesehatan, medis. Kali ini hoax tentang TBC akan saya bahas di sini. Sering beredar kabar burung bahwa penyakit TBC jarang terjadi. Faktanya bagaimana? Tidak benar kalau itu jarang. Saat ini TBC ialah penyakit menular yang paling fatal atau penyebab kematian yang paling banyak di dunia. Menurut Badan Kesehatan Sedunia atau WHO, setiap tahun sekitar 1,5 juta orang meninggal karena TBC. Setiap tahun, kalau 2 tahun ya 3 juta. Jadi tidak jarang ya. Itu yang pertama, TBC jarang terdapat di Indonesia. Salah juga, TBC banyak di Indonesia. Jumlahnya lebih kurang 700.000 kasus. Hanya kalah dengan India di dunia ini. Jadi kita harus waspada terhadap TBC. Mungkin dikira TBC adalah penyakit baru. Faktanya, penyakit TBC sudah ditemukan sejak zaman kuno, zaman prasejarah. Misalnya, pada mumi Mesir yang hidupnya kurang lebih 1.300 tahun sebelum Masehi, sebelum kelahiran Isa al-Masih. Jadi sangat kuno. Tentu saja saat itu belum ada obatnya ya. TBC belum lama masuk ke Indonesia. Faktanya tidak. Sejak dahulu di Indonesia sudah banyak korban yang meninggal akibat TBC. Sejak zaman kolonial Belanda, juga Panglima Besar Sudirman, perintis TNI, juga penderita TBC. Jenderal Sudirman wafat akibat TBC pada tahun 1950. TBC dianggap penyakit keturunan. Salah. TBC bukan penyakit keturunan. Faktor keturunan atau genetik tidak memiliki peran dalam penularan TBC. Memang, orang yang tinggal bersama pasien TBC, misalnya anggota keluarga, memang rawan untuk tertular. Namun, penularan ini karena percikan droplet, bukan karena faktor keturunan. Penyakit TBC tidak bisa sembuh. Salah. Faktanya, TBC dapat disembuhkan dengan baik, asalkan sang pasien berobat dengan teratur, sesuai dengan arahan dokter yang merawatnya. Jangan bolos. Waktunya kontrol. Waktunya minum obat. Penanganan TBC ialah dengan kombinasi obat antibiotik. TBC otak sangat menular. Salah. Kalau kita berdekatan dengan seorang penderita TBC otak, kita tidak bisa tertular dari TBC otak itu. Karena hanya TBC paru yang dapat menular kepada orang lain. Seperti dikatakan tadi, penularan terjadi melalui percikan ludah saat sang pasien batuk atau bicara atau bersin atau menyanyi. Lain halnya, kalau selain TBC otak, pasien itu juga sekaligus menderita penyakit TBC paru. Ya tentu saja menular. Semua pasien TBC harus opname. Faktanya, kebanyakan pasien TBC dapat tetap tinggal di rumah. Pengobatan dapat dilakukan secara rawat jalan. Kontrol, diperiksa, dapat obat. Seorang yang pernah disuntik vaksin BCG selamanya akan kebal terhadap penyakit TBC karena BCG adalah vaksin anti-TBC. Salah. Vaksin BCG yang diberikan kepada seorang bayi hanya dapat melindungi bayi itu selama masa kanak-kanak. Belum ada vaksin yang dapat melindungi orang dewasa dari penularan TBC. Maka
untuk memutus rantai penularan, TBC harus diobati. Karena pasien TBC yang sudah sembuh tidak bisa menularkan penyakit. Obat-obat TBC amat mahal. Tidak benar. Obat-obat TBC dapat diperoleh secara gratis dari pemerintah sesuai dengan aturan yang sekian. Sampai jumpa lagi pada video-video yang akan datang.